Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah Restu dari kelas G dengan NIM 22030401069. Yang saya hormati kepada Ibu Meliana Handayani SKM MKes dan Bapak Irwandi Rachman SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Tingkat Stres dengan Emotional Eating di kalangan mahasiswa jurusan Administrasi Kesehatan UNM. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu stres adalah gangguan fisik dan mental yang muncul akibat tuntutan kehidupan, dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Masa perkuliahan sering menjadi periode penuh tekanan bagi mahasiswa yang harus beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru dan menghadapi berbagai tantangan, baik akademik seperti tekanan ujian dan rendahnya nilai IPK maupun non-akademik seperti kesulitan keuangan dan konflik dengan keluarga. Stres dapat mempengaruhi nafsu makan, seringkali meningkatkan keinginan makan sebagai respon terhadap emosi negatif. Emotional eating yaitu perilaku makan berlebihan akibat dorongan emosi yang sering terjadi pada mahasiswa yang mengalami stres. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa emotional eating dipicu oleh pelepasan kortisol saat stres yang meningkatkan nafsu makan terhadap makanan tinggi lemak dan gula. Prevalensi stres pada mahasiswa cukup tinggi dengan sekitar 39,6% hingga 61,3% mahasiswa di Asia mengalami stres. Di Indonesia, prevalensi stres sedang dan berat pada mahasiswa masing-masing mencapai 32,86% dan 38,57%. Penelitian juga menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat stres dengan emotional eating. Di Makassar, prevalensi stres tingkat sedang pada mahasiswa adalah 37,1%, dengan prevalensi emotional eating sedang mencapai 166 responden. Berdasarkan latar belakang yang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan antara tingkat stres dengan perilaku emotional eating di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang terbagi menjadi dua. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan perilaku emotional eating di kalangan mahasiswa. Untuk tujuan khusus, yang pertama, mengidentifikasi tingkat stres yang dialami mahasiswa. Yang kedua, menganalisis prevalensi emotional eating di kalangan mahasiswa. Ketiga, mengkaji hubungan antara tingkat stres dengan emotional eating pada mahasiswa. Keempat, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku emotional eating sebagai respon terhadap stres di kalangan mahasiswa. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi untuk mengelola stres dan emotional eating secara sehat di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian, terbagi juga menjadi dua, yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dampak stres terhadap perilaku makan emosional, sehingga mereka dapat lebih sadar untuk mengelola stres dengan cara yang lebih sehat dan mengurangi risiko pola makan yang tidak terkontrol. Untuk manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak literatur dalam bidang psikologi kesehatan, khususnya mengenai hubungan antara stres dan emotional eating, serta menjadi dasar untuk penelitian lanjutan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan emosional. Selanjutnya ada kajian teori. Pada poin A, yaitu mahasiswa, menurut Suwono 1978, menjelaskan bahwa mahasiswa adalah individu yang biasanya berusia antara 18 hingga 30 tahun dan memperoleh status tersebut karena keterkaitannya dengan perguruan tinggi. Secara umum, mahasiswa adalah status yang diperoleh seseorang karena keterhubungannya dengan perguruan tinggi dengan harapan mereka akan menjadi calon intelektual yang berperan dalam masyarakat. Selanjutnya poin B ada emotional eating. Emotional eating adalah perilaku makan yang terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman secara berlebihan sebagai respon terhadap emosi negatif seperti stres, depresi, ataupun kecemasan. Menurut Ganley 1989 menyatakan bahwa emotional eating menggambarkan keinginan makan yang dipicu oleh emosi kuat seperti marah, depresi, bosan, cemas, kesepian, ataupun stres. Adapun dimensi emotional eating yang pertama sebagai peredam emosi.
sebagai cara seseorang untuk mengatasi emosi tertentu seperti makan ketika tidak sibuk, makan saat merasa sedih, atau makan saat merasa kesepian. Makanan sering digunakan untuk mencari kenyamanan emosional. Dan yang kedua, sebagai respon terhadap emosi, emotional eating merupakan salah satu reaksi terhadap emosi tertentu, seperti makan saat marah, sedih, atau kecewa. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya emotional eating. Yang pertama, stres merupakan reaksi emosional terhadap peristiwa atau pengalaman yang dialami seseorang yang membuat individu merasa tertekan. Yang kedua ada kecemasan, yaitu perasaan tidak nyaman yang muncul sebagai respon terhadap situasi yang membuat seseorang merasa terancam. Yang ketiga ada depresi, yaitu gangguan psikologis yang ditandai dengan penurunan suasana hati, optimisme, konsentrasi, motivasi, serta perasaan kesedihan yang mendalam, diikuti dengan kecenderungan menyalahkan diri sendiri akibat munculnya pemikiran tidak logis yang mendominasi pola kognitif. Selanjutnya ada dampak emotional eating. Dampak fisiknya yaitu dapat menyebabkan diabetes, penyakit kardiovaskular, menurunkannya sistem kekebalan tubuh, serta penambahan berat badan yang berujung pada obesitas. Sedangkan dari sisi psikologisnya yaitu kesulitan dalam mengendalikan hubungan dengan makanan, kesulitan dalam mengatur emosi, depresi, perilaku makan yang tidak sehat seperti binge eating. Selanjutnya ada poin C yaitu stres. Menurut Priyoto 2014 menjelaskan bahwa stres adalah reaksi fisik dan mental terhadap tuntutan yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu kestabilan kehidupan sehari-hari. Stres dapat diartikan sebagai respon tubuh terhadap perubahan fisiologis dan psikologis yang menimbulkan ketegangan yang pada akhirnya dapat mengganggu kesehatan. Stres pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh faktor akademik dan non-akademik seperti faktor sosiokultural, lingkungan, dan aspek psikologis. Stres akademik terjadi ketika proses belajar dirasakan tidak nyaman, sulit, atau mengurangi motivasi. Nah, kondisi ini muncul ketika mahasiswa merasa kesulitan memenuhi tuntutan akademik dan memandangnya sebagai hambatan. Adapun jenis-jenis stres, yang pertama ada distres, yaitu jenis stres yang tidak menyenangkan. Individu yang mengalaminya merasa takut, khawatir, atau gelisah. Kedua ada eustress, adalah jenis stres yang bersifat konstruktif. Eustress dapat meningkatkan kewaspadaan, kemampuan kognitif, dan motivasi seseorang untuk menciptakan sesuatu. Selanjutnya ada dimensi stres. Yang pertama ada feeling of unpredictability. Stres ini muncul ketika seseorang merasa tidak mampu memprediksi kejadian suatu peristiwa besar dalam hidupnya seperti bencana alam atau kehilangan orang-orang yang dicintainya. Kedua, ada feeling of uncontrollability, yaitu stres dapat timbul ketika individu merasa tidak dapat mengendalikan berbagai kejadian di sekitarnya. Yang ketiga, ada feeling of overload, yaitu dimensi ini ditandai dengan munculnya gejala seperti perasaan benci, sedih, rendah diri, cemas, hingga psikosomatis. Individu yang menghadapi banyak tuntutan cenderung mengalami tekanan emosional yang dapat memperburuk tingkat stres. Adapun tingkat stres yang pertama, stres normal adalah bagian alami dan kehidupan yang dialami oleh hampir semua orang. Untuk menghadapinya diperlukan adaptasi terhadap berbagai stresor. Kedua ada stres ringan, biasanya berlangsung selama beberapa menit hingga beberapa jam dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini membantu seseorang tetap waspada dan mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga ada stres. Ketiga ada stres sedang, dapat berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang sering muncul diliputi kelelahan, mudah marah, sulit beristirahat, gelisah, dan mudah tersinggung. Dan yang keempat ada stres berat, adalah kondisi kronis yang berlangsung selama beberapa minggu. Dalam kondisi ini, seseorang memiliki persepsi yang terbatas dan membutuhkan banyak dukungan untuk mengatasinya. Dan yang kelima ada stres sangat berat, yaitu kondisi kronis yang dapat berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan tanpa batasan waktu. Seseorang pada tahap ini sering merasa putus asa dan kehilangan semangat hidup. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya stres. Menurut Puspitasari 2013, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan stres akademik yang terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal yaitu pola makan, kepribadian, dan keyakinan. Sedangkan kalau faktor eksternalnya yaitu jadwal pelajaran yang lebih padat, tuntutan untuk berprestasi, dorongan sosial, dan peran. Selanjutnya, gejala stres. Yang pertama, gejala stres secara fisik, yaitu meliputi sakit kepala, pusing, insomnia, gangguan tidur, nyeri punggung bawah, gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit, kulit gatal, ketegangan otot pada leher dan bahu, kelelahan, tekanan darah tinggi, hingga serangan jantung. Yang kedua, ada gejala emosional, yaitu stres dapat memunculkan perasaan gelisah, cemas, depresi, mudah menangis, perubahan suasana hati yang cepat, mudah marah, terlalu sensitif, merasa frustasi, hingga kehilangan harapan atau mengalami burnout. Keempat, ada gejala kognitif, yaitu mencakup kesulitan berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, daya ingat menurun, pikiran kacau, sering melamun, kehilangan rasa humor, serta penurunan produktivitas atau kualitas kerja. Keempat, ada gejala interpersonal, yaitu stres juga dapat mempengaruhi hubungan sosial seperti kesulitan berinteraksi dengan orang lain, kehilangan kepercayaan, dan cenderung tidak mau disalahkan. Selanjutnya, poin D, yaitu keterkaitan antar variabel. Mahasiswa berada dalam fase transisi dan kritis sebelum memasuki kehidupan nyata di masyarakat, menghadapi tekanan ganda seperti tuntutan akademik, pekerjaan, interaksi sosial, serta adaptasi lingkungan baru yang dapat memicu stres. Orang stres cenderung melakukan perilaku berisiko seperti makan yang berlebihan atau mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau gula. Tingkat stres yang lebih berat meningkatkan kecenderungan emotional eating akibat tekanan psikologis. Stres memicu pelepasan kortisol yang meningkatkan nafsu makan, sehingga makanan sering digunakan sebagai pelarian, terutama makanan manis dan asin. Namun, kenyamanan dari makanan bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah. Saat stres, 35-40% orang mengalami peningkatan asupan makan. Berdasarkan penelitian Uyurlu et al. 2021 dan Abdurrahman 2020 menunjukkan hubungan antara stres dan emotional eating, di mana 61,2% mahasiswa yang stres juga mengalami emotional eating. Berikut gambar kerangka konsep pada penelitian. Selanjutnya ada hipotesis atau dugaan sementara yang dimana apabila HA diterima berarti terdapat hubungan antara tingkat stres dengan emotional eating di kalangan mahasiswa jurusan Administrasi Kesehatan UNM, sedangkan apabila HO diterima berarti tidak ada hubungan antara tingkat stres dengan emotional eating di kalangan mahasiswa jurusan Administrasi Kesehatan UNM. Berikutnya ada metodologi penelitian. Poin A yaitu jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menitik beratkan pada pengukuran variabel serta pengujian hipotesis yang hasilnya berupa data numerik, serta menggunakan desain studi cross-sectional yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat stres sebagai variabel independen dan emotional eating sebagai variabel dependen pada suatu waktu tertentu. Kemudian poin B, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar yang berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma nomor 14, Kelurahan Bantabantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada poin C, yaitu populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih yaitu mahasiswa dari jurusan Administrasi Kesehatan Angkatan 2022 di Universitas Negeri Makassar. Oleh karena itu, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagian dari mahasiswa jurusan Administrasi Kesehatan Angkatan 2022 yang berjumlahkan 100 orang. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Adapun poin D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner atau angket secara online kepada responden melalui platform seperti Google Form. Untuk mempermudah akses, tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Selanjutnya poin E, yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner terstruktur yang terdiri dari dua alat ukur utama, yaitu Perceived Stress Scale atau PSS, yaitu responden diminta untuk menilai seberapa sering mereka merasa stres menggunakan skala Likert, yaitu 1 sama dengan tidak pernah, sedangkan 5 sama dengan sangat sering.
Yang kedua ada Emotional Eating Scale atau disingkat EES, yaitu skala yang digunakan umumnya adalah skala Likert, misalnya 1 sangat jarang dan 5 sangat sering. Ketiga ada kuesioner demografi, merupakan data dasar tentang responden seperti jenis kelamin, usia, semester, dan status akademik. Kemudian poin F yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis statistik korelasi sederhana. Sebelum itu dilakukan analisis deskriptif yang dimana jumlah responden yang dibagi sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan, yaitu mahasiswa aktif jurusan Administrasi Kesehatan UNM angkatan 2022 berusia antara 18 sampai 24 tahun, bersedia memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dan tidak memiliki riwayat gangguan makan yang didiagnosis sebelumnya. Setelah itu melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk sampel lebih dari 50 dan data dikatakan terdistribusi secara normal jika memiliki nilai koefisien Kolmogorov-Smirnov Pi lebih dari 0,05. Adapun kesimpulannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain studi cross-sectional untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat stres sebagai variabel independen dan emotional eating sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian berada di Fakultas Ilmu Keolahragaan Kesehatan Universitas Negeri Makassar dengan populasi penelitian yaitu mahasiswa jurusan Administrasi Kesehatan angkatan 2022. Adapun sampel diambil menggunakan teknik simple random sampling sebanyak 100 orang dan data dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan Google Form. Instrumen penelitian meliputi Perceived Stress Scale, Emotional Eating Scale, serta kuesioner demografi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan korelasi sederhana dengan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Pi lebih besar dari 0,05. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.